Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Kolose 3 ayat 17. Saya bacakan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat dikasih Tuhan, sering kita mendengar ya, segala sesuatu lakukan dalam nama Yesus. Artinya dalam hal apa saja, apapun yang kau kerjakan. Ya mungkin kita mau berangkat kerja di rumah sudah berdoa tentunya. Ya, minta penyertaan Tuhan. Misalnya menggunakan transportasi umum saat naik bis dalam nama Yesus. Ya, artinya kita menyertakan Yesus bersama dengan kita. Ya, misalnya naik motor, mau menjalankan motor dalam nama Yesus. Ya, ini bukan latah ya, bukan latah. Tetapi kita mengungkapkan, menyatakan sungguh-sungguh kita butuh penyertaan Tuhan. Beliau saya bilang bahwa itu salah satu doa pendek, ya, doa yang pendek tetapi dengan iman, dengan yakin akan penyertaan Tuhan Yesus, maka perjalanan kita akan lancar, aman dan selamat. Begitu juga ketika kita melakukan pekerjaan kita, saat memulai pekerjaan, ya, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka akan ada penyertaannya, maka akan ada pertolongannya. Saat engkau mengalami kesulitan, ada campur tangan Tuhan, sebab engkau mengawalinya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, engkau yang melakukan pekerjaan apapun, engkau yang sedang belajar pun demikian juga, mau mulai pelajaran, apalagi mau tes, dalam nama Yesus, aku pasti bisa, dalam nama Yesus, aku ditolong Tuhan. Ya dengan iman, ya menyatakan semua itu dengan iman, sambil mengucap syukur. Karena kita percaya ketika kita mengungkapkan atau menyatakan itu, ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Ada kuasa Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Sehingga kita akan dimampukan ya melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ada kesusahan, ada kesulitan, biasa terjadi. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Di bawah kolong langit ini gak ada nama lain loh yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita boleh selamat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, di surga dan di bumi pun nama Yesus berkuasa. Ya, karena itulah ya kita ketika melakukan segala sesuatu ya dengan ucapan kita, tindakan kita,
Kerjakan, lakukan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya kuasa Tuhan Yesus yang menolong kita. Kuasa Tuhan Yesus yang akan menyertai kita. Kuasa Tuhan Yesus memampukan kita. Membawa kita akan mengalami terobosan saat mengalami jalan buntu. Akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan keberhasilan dalam setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita percaya ada Tuhan Yesus. Bahkan akan ada keberuntungan. Nah, ini luar biasa. Ya, karena kita percaya Yesus berkuasa di atas segala-galanya. Dan tidak ada kuasa yang lain yang melebihi nama Yesus Kristus. Bahkan disebut nama di atas segala nama. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi, mau melakukan apapun, perjalanan, mau bekerja, misalkan mau memulai proyek baru, ya, mau bangun rumah, mau apa, orang pakai segala macam cara dengan ritual yang aneh-aneh. Kita orang percaya, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita menyatakan dalam nama Yesus, maka Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Tuhan Yesus yang akan memberikan kemudahan bagi kita, memampukan kita. Ya, karena kita menyertakan Dia dan percaya akan kuasa Dia, maka kita pasti akan bisa menyelesaikan apa yang kita mulai itu dan berhasil. Ya, jemaat dikasih Tuhan, penting untuk kita sebagai orang percaya, ingat, bukan latah, ya, bukan hanya kebiasaan. Tapi ketika kau menyatakan dalam nama Yesus, itu artinya kau sungguh-sungguh mempercayai akan campur tangan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, ketika kau menyatakan dalam nama Yesus dalam setiap apa yang kau lakukan, itu apa saja ya, selalu kita mengatakan dalam nama Yesus, maka disitulah kita percaya akan ada campur tangan Tuhan Yesus yang memampukan kita. Ya, sesulit apapun, sebesar, seberat apapun pergumulan kita, bahkan jalan buntu sekalipun yang kita harus hadapi, ketika dalam nama Tuhan Yesus, maka selalu ada jalan keluar. Ya, akan selalu ada pertolongan, ada solusi. Ya, dalam kondisi yang menakutkan seperti apapun, akan ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan ketika kita melakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya, engkau yakin dan percaya. Dan engkau pun menaikkan doa yang singkat itu dengan rasa syukur. Maka kuasa Tuhan yang dahsyat yang akan menyertai hidup kita. Yesus, nama di atas segala nama. Saat engkau melakukan segala sesuatu dalam namanya, dalam nama Yesus, akan ada campur tangan dan pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami kembali diingatkan betapa pentingnya kami selalu menyertakan Yesus dalam hidup kami. Bahkan kami tidak bisa melangkah tanpa Engkau, ya Tuhan. Kami mau Engkau selalu ada dalam setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dan kami mau dalam nama Yesus. Maka apa yang kami kerjakan boleh berjalan, berhasil, lancar, beruntung. Kami percaya ketika dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan bisa melewati segala tantangan. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami dan jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera sukacita berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.